Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Mutiara Maulina dengan NRT 16/2019-006. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang COVID. Nah, sebelumnya apa itu COVID? COVID merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. Nah, COVID ini merupakan best practice kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola IT di sebuah enterprise. Nah, dengan menggunakan kerangka kerja atau framework COVID ini, diharapkan pengguna IT akan mengantarkan enterprise tersebut pada tujuannya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan COVID atau sejarah dari COVID. COVID pertama dirilis oleh Isaka itu pada tahun 1996. Nah, pada mulanya didesain sebagai seperangkat tata kelola untuk membantu auditor keuangan dalam mengarahkan perkembangan divisi IT. Nah, tujuan dari COVID-1 ini untuk penekanan pada audit dalam hal keuangan. Nah, dikarenakan melihat tata kelola ini sangat bermanfaat, pada tahun 1998 dirilislah COVID versi 2. Nah, COVID versi 2 ini tidak banyak penambahan, hanya pembahasan setiap tata kelola tata kelolanya itu menjadi komprehensif dan sedikit pembahasan domain di luar audit keuangan. Pada 2003, Isaka mengeluarkan COVID versi pada tahun 2000, Isaka mengeluarkan COVID versi 3. Nah, di mana versi ini ada penambahan manajemen guidelines yang membantu manajemen dalam menerapkan tata kelola COVID. Lalu setelah tahun 2000, pada tahun 2005, Isaka mengeluarkan COVID 4 yang merupakan pengembangan dari IS 8015 Australian Standard atau Communication Technology. Nah, baru pada tahun 2007 dikeluarkannya COVID 4.1. Nah, di mana COVID 4.1 ini merupakan upgrade untuk COVID 4. Nah, pada COVID 4.1 ini dalam hal informasi, teknologi, dan komunikasi ICT, Isaka juga menambahkan faktor value IT atau vol IT dan risk management atau risk IT. Nah, kemudian pada tahun 2012, COVID-5 dirilis. Nah, COVID-5 ini merupakan pengembangan dan perbaikan dari versi-versi sebelumnya. COVID-5 dilakukan pemisahan antara penguasaan IT, dengan manajemen. Lalu pada 2013 Isaka menerbitkan pada tahun 2013 Isaka itu memperbarui COVID-5 dengan menambahkan beberapa add-on untuk manajemen risiko dan penguasaan informasinya. Serta terbitlah COVID baru pada tahun 2018 yang dinamai dengan COVID 2019. Nah, COVID 2019 ini merupakan pembaruan besar-besaran yang ada pada versi COVID sebelumnya dan versi penyesuaian perkembangan dengan teknologi baru yang ada saat ini. Nah, penyesuaiannya juga dengan framework lainnya gitu seperti TOGAF. Dilanjut dengan fokus utama pada COVID. Nah, fokus utama pada COVID ini ada 4, yaitu perencanaan dan organisasi, lalu memberikan dan mendukung, lalu memperoleh dan implementasi, serta pemantauan dan implementasi. Oke, fungsi dari COVID. Nah, fungsi dari COVID ini antara lain sebagai standar dalam melakukan tata kelola teknologi informasi perusahaan, lalu memastikan pendekatan secara keseluruhan terhadap manajemen dan bisnis, lalu mencakup keseluruhan bagian perusahaan from bottom to top, lalu mempertemukan kebutuhan setiap stakeholder, terus menjadi tata kelola yang terintegrasi, dan meningkatkan kontrol untuk tata kelola teknologi informasi.
Nah, di sini selain ada fungsi, tentu ada tujuan. Tujuan dari COVID-5 ini, yang pertama memastikan tercapainya tujuan perusahaan dengan teknologi informasi. Lalu yang kedua, meningkatkan keefektifan dalam pengelolaan perusahaan dengan teknologi informasi. Yang ketiga, menjaga resiko keamanan agar tetap pada resiko keamanan rendah. Yang keempat, memastikan keberlanjutan perusahaan dengan teknologi informasi. Dan yang terakhir, dapat mengikuti perkembangan terbaru dari tata kelola teknologi informasi. Ya, di sini ada prinsip-prinsip dari COVID-5. Yang pertama itu ada meeting stakeholder need. Nah, meeting stakeholder need ini mempertemukan keinginan dan kebutuhan stakeholder. Lalu yang kedua ada covering user enterprise from end to end. Nah, mampu mengakomodir setiap entitas yang ada di organisasi. Bukan hanya tentang perangkat teknologi informasi, tetapi juga keseluruhan dari manajemen, pengguna, dan perangkat teknologi informasi. Lalu yang ketiga ada applying a single integrated framework. Nah, COVID ini dapat diintegrasikan dengan framework atau tata kelola lainnya, sehingga menjangkau keseluruhan aspek dari organisasi dan saling menyempurnakan. Lalu yang ketiga ada enabling a holistic approach. Nah, di sini itu memberlakukan pendekatan secara keseluruhan. Dan yang terakhir ini ada separating governance from management. Nah, COVID memisahkan antara manajemen dan tata kelola, karena manajemen dengan tata kelola mempunyai tugas pokok yang berbeda, fungsi yang berbeda, serta tujuan dan strukturnya yang berbeda juga. Oke, lanjut. Nah, di sini ada komponen-komponen dari COVID. Komponen dari COVID, pertama ada framework. Nah, framework ini bertujuan untuk mengelola tujuan dari tata kelola dan menjadikan best practice dalam proses IT dan domain ketika menghubungkan dengan kebutuhan bisnis. Nah, yang kedua ini ada proses description. Nah, di mana proses description ini sebagai model untuk referensi dan aktivitas yang menjadi bahasa umum untuk setiap individu di organisasi. Lalu yang ketiga ada kontrol objektif. Nah, di mana kontrol objektif ini merupakan komponen yang menyediakan list yang lengkap mengenai kebutuhan yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk keefektifan kontrol bisnis. Yang keempat ada maturity models. Nah, maturity models ini merupakan komponen yang menilai kematangan dari setiap proses dan kapabilitas dalam mengisi gap. Yang terakhir ada manajemen guidelines. Nah, manajemen guidelines ini merupakan komponen yang membantu dalam menemukan pertanggungjawaban, mengukur performa, menyetujui tujuan umum organisasi, dan menggambarkan relasi antar proses yang ada. Ya, lalu dilanjut pada slide berikutnya. Nah, di sini ada kelebihan COVID serta kekurangan COVID. Kelebihan COVID antara lain mengikuti standar internasional yang sudah diakui dan teruji, lalu efektif dalam penerapan tata kelola, lalu mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri. Dan kekurangan COVID di sini antara lain membutuhkan biaya yang mahal dalam penerapannya serta sistem yang kompleks. Nah, di sini ada kriteria informasi berdasarkan COVID. Nah, yang pertama itu ada efektivitas. Nah, di mana informasi yang diperoleh itu harus relevan dan juga berkaitan dengan proses bisnis, konsisten, dapat dipercaya, serta tepat waktu. Lalu yang kedua itu ada efisiensi. Nah, efisiensi ini
penyediaan informasi melalui penggunaan sumber daya atau yang paling produktif dan ekonomis, serta yang optimal juga. Lalu yang ketiga ada kerahasiaan. Nah, ini berkaitan dengan proteksi pada informasi penting dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak otoritas atau tidak berwenang. Nah, lalu selanjutnya yang keempat ada integritas. Integritas ini berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan data atau informasi yang tingkat validasinya itu sesuai dengan ekspektasi dan nilai bisnis. Lalu ada yang kelima ada ketersediaan. Nah, ketersediaan ini fokus terhadap ketersediaan data atau informasi ketika diperlukan dalam proses bisnis, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, ini juga berkaitan dengan pengamanan atas sumber daya yang diperlukan dan terkait. Lalu yang keenam ada kepatuhan. Nah, ini tuh bermaksud pemenuhan data atau informasi yang sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan, dan rencana perjanjian atau kontrak untuk proses bisnis. Nah, yang terakhir ini ada handal, nah di mana fokus pada pemberian informasi yang tepat bagi manajemen untuk mengoperasikan perusahaan dan pemenuhan kewajiban mereka untuk membuat laporan keuangan. Lalu ada komponen kontrol objektif. Nah, yang pertama itu ada perencanaan dan organisasi. Nah, ini tuh mencangkup strategi, taktik, dan identifikasi kontribusi terbaik TI demi mencapai tujuan organisasi. Nah, yang kedua itu ada pengadaan dan implementasi. Yang kedua ini untuk merealisasikan strategi TI, teknologi informasi, perlu dilakukan pengidentifikasian, pengembangan, dan pengelolaan solusi TI sesuai dengan yang akan diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Nah, yang ketiga ini ada pengiriman layanan dan dukungan. Nah, domain ini fokus terhadap penyampaian jasa yang sesungguhnya diperlukan, termasuk penyediaan layanan, manajemen keamanan, juga kontinuitasnya, jasa dukungan pada user, dan juga manajemen data dan fasilitas operasi. Nah, COVID-5 proses. COVID-5 proses ini, framework COVID adalah framework yang digunakan untuk menyusun tata kelola dan manajemen TI perusahaan. Nah, COVID-5 merupakan perluasan dari COVID 4.1 dan mengintegrasikan beberapa framework utama, standar, dan sumber-sumber lainnya seperti VoIT, VoLTI, RIX-TI, dan lain-lain. Nah, COVID-5 ini memberikan framework yang mencangkup 5 domain. Yang pertama itu ada evaluate, direct, and monitor. Lalu ada elegant, plan, dan organize. Lalu ada build, acquire, and implements. Lalu ada deliver, service, and support. Dan yang terakhir ada monitor, evaluate, and assess. Nah, di sini 5 domain ini saya akan menjelaskan tentang monitor, evaluate, and assess. Nah, karena saya menulis tentang domain terakhir ini, maka saya akan menjelaskan tentang domain terakhir ini. Nah, monitor, evaluate, and assess ini merupakan domain terakhir
dari salah satu domain di area manajemen, yaitu MEA. Ya, MEA itu dari Monitor, Evaluate, and Assess. Nah, fokus domain ini yaitu pada area manajemen dan sistem yang sedang berjalan dan masih memenuhi atau tidak. Nah, memastikan desain dan kontrol, mematuhi regulasi, serta memonitoring berkaitan dengan penilaian independen, berkaitan efektivitas, sustain, TU, serta kemampuan untuk memenuhi bisnis objektif oleh penilaian independen. Nah, oke. Nah, Monitor, Evaluate, and Assess atau MEA berfungsi untuk memonitor, evaluasi, dan asesmen terhadap performa dan kesesuaian dengan sistem TI. Nah, pada domain ini juga dibagi menjadi 3 proses, yaitu MEI 1, Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance. Nah, di mana ini tuh mengumpulkan, mengecek, dan mengevaluasi bisnis, mengevaluasi bisnis IT dan tujuan proses dan metrik. Nah, ini juga memantau bahwa proses kinerja terhadap daya kesesuaian tujuan dan metrik persetujuan dan memberikan pelaporan yang sistematis dan tepat waktu. Yang kedua ada MEA 2, Monitor, Evaluate, and Assess the System of the Internal Control. Nah, proses ini memantau dan mengevaluasi lingkungan pengendalian, termasuk pengendalian dan penilaian diri, dan juga ulasan jaminan independen. Nah, ini juga merencanakan, mengatur, dan menjaga standar untuk kegiatan penilaian pengendalian internal dan jaminan. Lalu yang ketiga ada MEA 3, Monitor, Evaluate, and Assess Compliance with External Requirements. Nah, yang ketiga ini, Compliance with External Requirements, itu menilai bahwa proses TI dan proses bisnis IT yang didukung telah sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan persyaratan kontrak, memperoleh keyakinan bahwa persyaratan telah diidentifikasi dan dipenuhi, serta mengintegrasikan IT compliance dengan kepatuhan perusahaan secara keseluruhan. Ini slide terakhir yang merupakan kesimpulan dari presentasi saya hari ini. Nah, COBIT dapat mengatur masalah tujuan yang harus dicapai di sebuah organisasi dalam memberikan pelayanan IT. Nah, dengan menggunakan COBIT, perusahaan atau organisasi ini akan mendapatkan benefit yang lebih untuk kemajuan IT di perusahaan dan efisiensi biaya yang ada di perusahaan, karena tata kelola IT dibangun dengan baik dan juga sesuai dengan kegunaan dan manfaatnya. Ya, sekian dari saya mengenai presentasi COBIT ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.